KTP kita ini sebetulnya KTP surga, alamat aturan dalam ilmu hadis. Jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan mungkin banyak yang masalah ketika teksnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang orang saling curiga untuk nggak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya teks jika diperkuat oleh perilaku sosial, cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun maknanya kembali. Setelah kita ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga, beberapa anaknya juga lahir di surga, sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga, alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak coro Jawa, agak bedigasan itu agak kacau, terus status itu agak-agak hilang ini. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya diterima, itu menjadi status penduduk surga lagi, disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar, sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah, kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi itu sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak, sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan yang materinya dari besi, ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi
lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu di surat Yasin misalnya Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah ditanya, limadha, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang, kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia, katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pinter dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah, dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana. Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senengnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu, makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar, tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu.
Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT ada katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Manut misalnya rektor UGM, mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas artinya enggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa? Nah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan saja di mana sebelum ada kita. Yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Ya, ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Dan kita minta maaf sama orang lain itu mudah, karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar, tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berak pakai jalan raya saya. Kok bisa? Bayarnya pajak saya, makanya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak, kata saya. Kamu enggak warisnya, kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu haqqat thoriq, hak kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama sebaiknya kalau diundang di musola kecil datang apa enggak. Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti enggak jadi bintang
kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaik perdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Udah gitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai-kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek, sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temen. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Ya begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita, pas ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan, itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya, mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah, karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas, innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat. Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, gue nak jadi kiai kayak bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel, kalau nggak siap dadani orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik, sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan, maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu, ya istiqomah, tapi wong dia terus iso jadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi dibalikin. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun, kalau ndak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi barokahnya ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah, sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali, dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung, kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu
kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum sakit masuk nopo boten angsal boten boleh nggak main, itu mesti teman kamu tersinggung kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya nggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama minta ampun itu ke kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah, ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang kan? Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada itu lucu ya, matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya gitu. Nah, tapi yang punya rumah komplain, Gus tak udah nggak tahu teko PP aku wong cilik. Aduh. Nah, ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan, makanya ya saya minta UGM juga sering undang saya terus, nanti dikira karena kampus besar Gus mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh, nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya buahnya, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bank, yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya, nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan.
Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi harap ada wali utang saya terus tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain, nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar sudah, Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja itu. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Ya, tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ifdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa? Namanya jasiyah. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqala min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis, senangis-nangisnya karena habis senang lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang utang ini. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang. Karena hidupnya sederhana itu. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika yaumun azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu Allah taala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan. Coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa kusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mau mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Terus kata Allah anta tamliku, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudaramu. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 1 juta dimaafkan. Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa? Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng itu. Jadi yang seru itu teman punya utang 1 juta kamu itu seru. Tapi nanti aja di akhirat itu, nanti sudah ada akhirat. Ya nanti notanya di bawah kalau gitu.
Ya, bi afwika anahika. Jadi surga semewah itu maharnya atau harganya saudara kamu. Terus qala ya Rabbi qad afautu anhu. Sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud bi yadi akhika fadkhilhul jannah. Ya sudah, sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, nggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini nggak pantas masuk neraka. Nah ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utangnya ahli neraka. Ngapain debat utang? Wong kamu sudah ahli neraka. Tanpa kasus utang pun sudah jatah neraka. Ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Sumaqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini, bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aturan dalam ilmu hadis. Jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan mungkin banyak yang masalah ketika teksnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang orang saling curiga untuk nggak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya teks, jika diperkuat oleh perilaku sosial maka hadis itu menguat menjadi baik. Saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di maaf. Itu dari kosakata audun maknanya tobat itu disyukur, aja tobat tok. Wong ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktanya Allah yang maringi kowe kebaikan. Misalnya besok ruhin delok cawe tok atau delok rondo jam 8. Tapi besok kan ya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur, ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan As-Sadzali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngerasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidis syaitan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula ya duwe dosa ya eling. Tapi kon eling terus semua. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh. Kula salat subuh, salat zuhur, malah eling terus nak bar salat. Mangane kula kuwatir ngono arah salat meneh kok eling terus bar salat. Kok kena eling dosa terus akhirnya kayak dadi balik gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani. Mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kok eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, banyak nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bidzambi kula iki nggo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuwan pangeran ditakoki, "Kan, kowe ning dunya apa wae?" Nggo salat Gusti, subuh, zuhur, asar berjamaah, ngaji. Ngaji Gusti, kalau tiap Gus Pak teng Yogya ngaji nggo ngarep. Wah, terus semua buat kabeh-kabehan. Yo dosa barang kan. Nggih Gusti, nggih dosa.
Semangat di pas dosa pas ganjaran. Ya udah-udi. Jawabnya jujur. Kowe aja geman muni dosa tok, nek muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misalnya kita bedai, Ruhin 24 jam kumpul aku. Misalnya lho, Ruhin 24 jam kumpul aku. Esok tak kei kopi, jam 8 sarapan, jam 12 mangan, jam 5 mangan meneh ngopi, barisa ngemi, pancen dayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu Ruhin tak sentak. Celek, cak goblok, cak kriting, bocah jelas. Terus dekne mau eling-eling ngomonganku tok. Gus Bak udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelo gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celek iku. Yo gelo aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Kowe kena eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kowe panut mazhab kula niku toreko kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih Naksabandi ngriyen kula dijenengan Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin Naksabandi. Tapi bapak kula toreko Syadziliyah. Dawe Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili sampean delok teng kene hikam. Nak teng kitab kula nomor 15 13 nomor 15 juz kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawe Abdul Hasan Asy-Syadzili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Mulane aja geman nyentak anak ora kok. Anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10.000 entek. Wah, anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, peturu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 21 jam gak jajan. Terus iku ning ndi jajan? Kuwi mboten ate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan, mboten ate. Kula wedi pangeran takoki, 24 jam kalong 3 jam kok terus ning ndi? Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar magrib ya ngaji. Bojo kula sering tak elingno. Gus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terus. Terusnya pirang jam. Mau ya ketok ya subuh ya sekolah ini jelo kelasnya mulai jam 7 sampai jam 12 sampe ngaji ya bar maghrib meh nganti isya. Ketoknya terus belajar terus sholat. Ketoknya luwe akeh iku ae ndak mung yo. Takok. Padung bela anak lho ora aku kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan karo pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ora eling gitu. Ya pancen iku perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misale ki bojo judes nuntut dhuwit macam-macam. Kowe aja eling iku tok. Ben nuntut kowe wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki dhuwit, malah bingung to. Wis bener jo kowe wis bener, berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, kuwi wae bar listrik wae blonjo entek sakmene kok pokoke mau sakmene bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, mau tanya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener tok. Wani wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opo dak. Jadi dekne milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham gitu, jadi kena bojo banting gelas sekali-kali diapresiasi, dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu yang enggak ada pidana nih, berarti kan otaknya masih bagus. Nah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusia kriminal, terus dia otaknya jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi. Hanya lebih tidak itu lah, tidak masalah. Lebih bagus lagi. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin, ainul yakin nak Rasulullah iku habibu anjen kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cek marai Abu Ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Mbak semuanya dihabiskan eling dosa.
Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qushairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nek eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip pembe Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro, ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mumpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mumpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah Rabbi ini zalamtu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepuro, jenengan dat sing akeh nyepurani. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk bathuk. Susu wiridane gak astagfirullah, nasib. Lha iku setan, ngene ku wis setan. Wiridane wong ngono iku gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpat. Ora ono segot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Segot istighfar yo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah apa aku dhisik anut setan. Dadi akhirnya ngene iki ora ana sigot istighfar ngene iku. Sigot istighfar iku Rabbi ini dalam tu nafsi lu mangga ora ana sigot istighfar kok. Dasar wong elek dasar. Lha iku jare Abdul Hasan As-Sadali, setan ngelingno kowe sisi-sisi apike Allah, maringi hidayat ngelingno kowe sisi-sisi elek. Akhirnya kayak dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kowe mau frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Tidak ngurmat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, ya jadi ajang kafaroh. Orang kok malah karena merasa tidak soleh, tidak berani tampil. Lo soal gue mau tampil sok suci gampang, toh sementing rasa mimpin toh. Gitu, asal gak melok mimpin kan gak sensitif toh. Sing sensitif kan kayak mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah apa kayak jadi wong tobat ada pidato bareng. Wong kan mencep, gue sopo di sini gitu. Tapi nak kita tobat mau masjid nyapu, paham gak dia nyapu, bariku ngersik-ngersiki, sandali kene mbok toto, wis ber. Misalnya kon nyambut, ben sambut acara sekali-kali ki itu hasanah mau itu gitu. Sing pun ki sing dereng mboten pun. Pokoke ngomongnya sini terus, sing pun ki sing dereng ya ampun, empun nggih ngoten mawon ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah klirune kadang tobat anyanan terus sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari saya kok perkara paham gitu. Di madzhab ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik, wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya tidak zina, hari ini saya tidak selingkuh, hari ini saya tidak minum narkoba. Musuh eling-eling terus. Mau aku turu yakin gak zina, gak narkoba, gak wong tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Nggak ngombe alhamdulillah gak nyabu. Wis wali tenan. Lan nek Ihya ana cerita ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa? Ulama iku bingung. Sama agak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Raja. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyiritno jenengan. Mun mboten nate dosa syirik jenengan. Lan jenengan ngendikan nak liyane syirik mbok sepuro. Terus dari pangeran dawuh pangeran, "Setak kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kowe sangu apa?" Sangu napa Gusti? Nggih sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate syirik mbek jenengan. Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan nek ora syirik di sepuro. Terus ngono ta. Wes langsung wis ke swarga. Terus ulama sing ngowah-ngowah getun, lha apa gak ngomong ngono perkara.
Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwatha terus anake wakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula, Gus kula tang kula kathah anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih menyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengan saya ora rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan jek normal bagus. Jenengan cek rokokan seneng nggih, rokokan. Sik nikmat terus ya bagus, pokoke sik eling nikmate pangeran. Ngene iku mawon wae jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoke jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo minggat macam-macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau mboten? Nah melok tuane bahagia nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Di bojo apa? Rasional. Jadi bojomu ndek pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung kok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane ku regani. Semulai sadar. Kang seminggu suwane. Wah, bagus ke solusine jenengan. Kula nu sakniki mun nikmat mun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Istiba dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Nggih niku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Ditobate Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah ben ning bumi, nek ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu, terus gak gelem memberi peran ning Islam, alasane tahu di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene lha ya leh misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetep dadi ngamale. La opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare izin mergo tau terus padahal misale ngisi masjid yo misale saiki ana wong fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengajian. Mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah sing misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh, akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot toh. Lho wong ngrasa resik ra wong napa? Ujub. Nah, ini jadi penting ke pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate nopo dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi nopo wa hada. Dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nggih terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Firaun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Dunya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biyadil khairu kabeh ditangani Allah, kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bisayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau, yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali Engkau, yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya ke bernakal bersalah
Bariku kowe tobat. Terus kowe ngeling-eling ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lho kok jiran paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae jenengan. Akhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhire muji-muji pengira. Lha iku jenenge gak sombong cara Abdul Hasan Asadi. Tapi nek kowe eling dosam terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi pokoke ngono iku madzhab Abdul Hasan sinten? Asy'ari. Lah nggih, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin ditakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin. Semane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis antas. Nek dintas yo ngregani ruhin, matur nuwun terus ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek trauma kan? Lah iku dawuh Abdul Hasan Sadali, wong saleh-saleh dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fillah. Kan kata tuh yang saleh tidak ngurmat masjid madrasah. Mboten awak kula nggih tesih kotor, kula niku tesih sinten. Niku mboten angsal. Sing ra oleh ku mimpin, mun kula balen sing ora oleh niku napa? Mimpin. Nek mimpin ku kedah tiyang saleh sing rada spesial ya ora kudu ideal. Wis aku lho ya rada pantes lah, ora pati berdua nemen-nemen. Tapi nek ora mimpin mboten masalah. Paham nggih? Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus ndonga, semoga ndonga sampean ndonga, semoga ndonga. Piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah apa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan napa Asy-Syadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai darani hikam atau iya. Ini madhabe napa atau iya. Mergo atau iya iku maknane sing aran napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet kayak boten. Ya wong waras nonton mau. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda beda waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iyya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja ndak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono asli. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi ndonga kok terus koyok sing mbok omongi wingi lali urung lali kok sebab elingno meneh kan masuk akal. Tapi kok jangan anut aku mergo ora asli wong anut-anut kan mboten apa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih kenangan kula ben jadi kenangan kulo napa makalah sanggeng napa hikam ya. Iki kulo waca Arab ya mawon napa napa. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo nak maca malah bingung biasa apalan malah maca.
Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubi hulaka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh sok ben saleh. Ya sudah itu hak ya Allah, sudah ada itu. Terus ngendikane beliau ini Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindot wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan jadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya apa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan nggih. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa pura, ijek eling terus. Nanti setelah duhur ya begitu, eling terus. Tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madzhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kamu sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula makome. Yang nanti saiki duhur kula perkarane ngene ku dene kelakuane cek ngene ku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ini kurang. Pangeran ora di watak ngoten. Enggak terlalu prosedur, wong wis sujud niate apik yo. Apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasan ulama ini masuk akal. Saiki nak diwalik. Ana Zaid yang muslim.
Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala, hukume kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa